habis duduk tadi ya. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, terutama untuk menjaga kalimat thayyibah menancap di hati kita selalu, hingga kalimat itu menjadi kalimat yang terakhir yang kita ucapkan di kehidupan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan Bapak Ibu pembahasan kita. Kemarin kita bahas hadis yang ke-33 tentang ta'un, Pak. Kita baru dapat separuh, bahwasanya ta'un itu siksa untuk orang yang Allah kehendaki, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Le iman ta'un niku rahmat, kalau napa niku azabnya, siksanya ya bisa jadi untuk orang beriman, bisa jadi untuk orang kafir karena dosa yang telah mereka perbuat. Falaisa min abdin yaqau fit ta'un, maka Rasulullah melanjutkan, tidaklah seorang hamba pun, kata Rasulullah, dia jatuh di daerah yang penuh dengan wabah ta'un ini, fayamkuthu fi baladihi sabiron, kemudian dia berdiam diri di negerinya dalam kondisi bersabar. Nggih, niki lek ning galek ya ning galek, lek napa niku ning Ponorogo ya teng Ponorogo tok. Kalau dulu wabah ta'un pernah menimpa, nggih, pernah di zaman Umar bin Khattab. Aslinya niki kula panjenengan sami pun warak, Pak, nggih. Ta'un melanda napa niku negeri kita dan juga negeri-negeri yang lainnya. Pirang tahun niku, Pak? Pinten tahun, Bapak Ibu? Hampir 3 tahun, nggih. Dengan wabah yang jenenge niki iso no, Pak, Corona 9. Oh, Covid nggih. Covid-19, Bapak Ibu nggih. Covid-19. Hadirin dirahmati Allah, kalau dulu ta'unnya itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah Korela. Napa Korela nggih? Nggih Korela, kok Korela. Napa Pak Dokter? Kolera. Oh iya, Korela kan. Kurela. Kolera nggih. Kolera. Atau nopo duka. Jadi kalau di kisahnya nggih, jadi kemarin Pak Agus. Kalau di kisahnya sahabat yang menjadi gubernur di sana, namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Itu beliau sudah mulai terinfeksi, masih bisa napa niku, masih bisa aktivitas. Terus beliau pun pasrah karena menjadi gubernur di sana harus ngurusi rakyatnya. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di dalam satu negeri ojo metu, biar tidak menulari yang ada di luar gitu. Yang di luar jangan masuk. Makanya Umar ketika mendengar wabah di Syam, beliau tuh rekae pengen masuk ke sana, cuman napa niku beliau diam dulu, terus tanya kepada para sahabat. Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, nggih, kalau kata Rasulullah SAW, kalau ada di satu negeri, kita di luar jangan masuk, kalau di dalam jangan keluar gitu. Maka Umar tidak jadi masuk. Ketika ditanyai, ya Amirul Mukminin, jenengan lari toh dari takdirnya Allah. Beliau mengatakan lari dari satu takdir menuju takdir yang lain, kata beliau. Nggih, Abu Ubaidah bin Jarrah beliau masih sehat. Lama kelamaan mulailah beliau sering muntah darah. Terus kemudian sampai akhirnya beliau tidak kuat, meninggal beliau. Duka niki. Jadi penyakitnya itu kayak gitu, Pak. Ketika parah sampai muntah darah terus meninggal. Waktu niku penyakit napa kolera, Pak Dokter? Muntah darah nih.
sampai muntah darah barang niku, mau meninggal tuh parah, ketika parah sampai muntah darah katanya. Nggih. Bisa nggih koleran. Oh. Nggih, itu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Rasul sampaikan tidak ada seorang hamba pun yang terkena wabah taun di negaranya, dia berdiam diri di situ, nggih, jangan keluar, berdiam diri di negaranya supaya tidak menulari yang ada di luar. Walaupun napa niku tentunya tular menular niku ya panggah urusane Allah, tapi kan itu bagian daripada asbab. Kan ngoten nggih. Rasulullah SAW beliau mengatakan la adwa wala tiyarata. Tidak ada yang namanya adwa itu penyakit menular. Wala tiyarata, tiyarata itu artinya tatoyur, menganggap sial sesuatu. Nggih ketiban cecak, berarti engko aku sial iki engko. Ngoten niku terus atau mendengar napa niku burung, suara burung gagak di malam hari, berarti kena wong mati. Ah niku ada yang mati di napa niku, kalau misalkan ada di atas rumah, berarti rumah itu akan terkena kesialan. Itu namanya tatoyur. Tidak ada, Rasul mengatakan tidak ada tatoyur dan tidak ada penyakit menular. Cuman yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tidak ada penyakit menular, itu bukan kok tidak ada penyakit menular sama sekali, mboten. Maksudnya Nabi, nggih, tidak ada segala sesuatu yang terjadi, nggih, apakah itu menularnya penyakit, nggih, atau satu kemalangan yang menimpa seseorang, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan si gagak itu yang membawa kesialan, bukan juga dalam tanda kutip secara zahir penyakit itu yang membawa kebinasaan, boten. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segalanya, tapi yang penyakit itu bagian daripada asbab. Karena nanti Rasul mengatakan firra minal majdzum firarka minal asadi. Larilah dari penyakit lepra, kata Rasulullah, sebagaimana engkau lari dari penyakit dari singa, maaf. Larilah dari penyakit lepra, kata Rasulullah, sebagaimana engkau lari dari singa. Penyakit lepra niku menular nggih Pak Dokter? Menular, nggih. Nah, Rasul sampai mengatakan begitu, menunjukkan bahwasanya ada ikhtiar. Iya memang semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita perlu berikhtiar. Tapi ikhtiar itu jangan sampai nggih justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi harusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah boleh lek pun napa niku sudah kena kayak sampai kritis, jangan sampai ditinggal Bapak Ibu. Dulu pernah kita bahas, jangan sampai ditinggal. Mesakne Pak, kalau sampai meninggal dalam kondisi mboten enten sing ngancani Bapak Ibu. Terus dengan 3 persyaratan kata Rasulullah, selain dia berdiam diri di negerinya, dia melakukan 3 hal. Yang pertama, sabiron, sabar. Dia tidak mengeluh, dia tidak menghujat Allah, dia ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia harus terkena penyakit seperti ini. Walaupun sabar bukan berarti tidak berusaha. Nggih. Hadirin dirahmati Allah, sekali lagi orang yang tidak berusaha, kata para ulama, berarti melecehkan syariat Bapak Ibu. Kan ada sebelum tawakal Pak, itu ada 2 step sebelumnya Pak. Sebelum kita bertawakal Bapak Ibu ada 2 step. Step yang pertama itu usaha, step yang kedua step by step step ya. Ada langkah yang pertama itu usaha, langkah yang kedua itu berdoa, langkah yang ketiga itu tawakal. Lah niki menungso kadang milih tawakal tok tapi mboten ngangge ndonga, mboten ngangge usaha. Niki salah gitu loh nggih. Sungsang berarti logikanya. Baik. Yang pertama ini sabiron, dia wajib untuk bersabar. Tidak banyak mengeluh, tidak apalagi menghujat Allah, ridho dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala, sabar. Ada yang dulu Covid kena wonten apa mboten Bapak Ibu? Yang sampai nginep di rumah sakit? Dari sini? Oh. Yang nginep, yang tasik masih hidup. Enten nggih?
Dikasih kesehatan. Oh, Pak Dias. Oh iya, Mas Dias. Nggih. Sampai sentik-sentik ngoten nggih. Masya Allah. Ini pun pasrah ngoten niku. Mantap. Nggih, ketika kita memang Bapak Ibu, Masya Allah, pasrah sing paling nikmat niku Pak nggih. Yang paling mengena, bukan paling nikmat, paling keruwoso niku Pak. Kalau kita sudah dalam kondisi mepet, mau mepet ngoten niku Pak. Wis pasrah. Nggih. Kula ini nanti Bapak Ibu naik napa niku mereka iki benakne genteng di pesantren, Pak. Mungkin gentengnya itu sekitar 5 meter dari tanah. Yang bawah niku bebatuan, Pak. Wong niku ting daerahnya itu di gunung, di daerah Sragen sana. Lah Bapak Ibu, genteng ini karena sering kena hujan Pak nggih lumutan. Kula nembe minggah ngoten naiknya lewat pohon randu terus napa niku mencolot ing genteng niku Pak. Naik belum sampai tempat yang mau kita benahi Bapak Ibu, lah kok kepleset. Lah niku tawakal pas teng mriku niku Pak, krasa sampai sakniki Bapak Ibu. Pun kula wis delosor ngoten niku wis pasrah kula, wis engko ceblok ning endi mbuh, wis pokok men bismillah, langsung kula ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mancep cep, Masya Allah. Lah kok nggih, maaf Bapak Ibu nggih, bokong riyen niku lho Pak. Ketika saya lihat tempat saya napa niku jatuh, niku kok yo enten watu-watu nih Pak, tapi bokong kula niku ngepasi pas mboten enten watune lho Mas. Padahal kula pun pasrah nih, Gus, aku mati gak apa-apa. Ya. Nggih. Saya yakin iki Pak Dias ya mesti napa niku sik kelingan pasrahe pas lara niku terus putih sik kelingan. Nggih Pak Dias. Nggih. Pun pokoke pasrah serah. Nggih. Pasrah bongkoan ini sabiron Bapak Ibu. Di sabiron itu di napa niku bukan hanya bersabar tapi juga tawakal pun pasrah Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua muhtasiban. Sabar itu ndak boleh terpisah dari nomor 2 niki Pak. Muhtasiban artinya mengharapkan pahala. Jangan sampai lupa Pak. Kalau kita terkena musibah, jangan sampai lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah mikir nih di napa niku disayangi menungso, di mesakne kalih menungso, mboten usah mikir niku, Pak. Kita hanya perlu untuk memikirkan Bapak Ibu dirahmati Allah, piye carane kula pun babas bundas ngeten iki harus dapat rahmat dari Allah. Ngoten. Percuma Pak nggih, sudah kena musibah, gak sabar, tidak mengharap pahala dari Allah, sudah jatuh ketimpa tangga Pak, wis kena musibah mboten angsal pahala Bapak Ibu karena lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang tidak akan bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak percaya. Gini mboten Pak? Yeah. Kalau dia tidak percaya dengan akhirat Bapak Ibu, dia tidak akan bisa mengharapkan pahala dari Allah. Sagete mek sambat Pak nggih. Dan hadirin dirahmati Allah, kalau kita sudah dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, hati-hati dengan ucapan kita. Walaupun ndak harus kayak gitu Pak nggih. Di setiap saat kita perlu berhati-hati dengan ucapan kita. Karena ada hadirin dirahmati Allah, seorang laki-laki tua dalam riwayat Imam Ahmad sakit disambangi oleh Rasulullah SAW. Karena biasanya beliau sering kelihatan di masjid Pak. Ini kok mboten ketinggal di masjid. Terus kemudian disambangi oleh Nabi, beliau sakit, Nabi tahu kalau beliau sakit, disambangi Pak. Disambangi Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Mboten napa-napa Mbah. Insyaallah bersih kata Rasulullah. Insyaallah suci. Allah hilangkan penyakitmu, Allah bersama dengan hilangnya seluruh dosamu. Atau Allah hilangkan dosamu bersama dengan diangkatnya penyakitmu. Apa kata laki-laki tua ini? Dia mengatakan la sabra wala tahura. Tidak ada kesabaran, tidak ada kebersihan. Mari-mari pripun, wong kula niku pun sepuh. Saya itu sudah tua, wis kaya tinggal mati netok. Saya tidak mengharapkan banyak mati, gak apa-apa. Hadirin dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Ya wis lek ngono.
sorenya Pak ninggal Bapak Ibu. Oke. Ini berhati-hati Pak kita Bapak Ibu dengan ucapan kita. Kalau kata para ulama, al-kalam nisfud du'a. Ucapan itu separuh doa. Ucapan itu separuhnya doa, kata para ulama. Dan itu terbukti Bapak Ibu, terbukti. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Jadi sabar terus mengharapkan pahala. Tidak boleh ini mengharap pahala, tidak boleh sampai lupa Pak. Dan yang penting juga Bapak Ibu, yang nomor 3, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu, dia yakin dengan sepenuh hati, dengan dengan seluruh jiwa raganya, bahwasanya tidak ada yang menimpanya kecuali karena Allah telah menentukannya. Saya seperti ini bukan salah saudara saya seperti ini bukan salah perawatnya, saya seperti ini bukan salah dokternya, saya seperti ini bukan karena jin fulan terus napa niku setan itu. Jangan Bapak Ibu, boten wancine hadirin dirahmati Allah kayak gitu itu Pak. Katakanlah panjenengan ketularan oleh napa niku, oleh keluarga misalkan. Bukan berarti kemudian nggih, ini malah justru Pak nggih, ketika kita mengatakan ngene iki aku yus gara-gara bojoku kuwi lho. Dikongkon jaga jarak kok malah ora jaga jarak. Lah pripun wong sak omah kok jaga jarak niki. Gara-gara kanca sekantor kuwi lho nyambut gawe bareng apa nggih. Nyambut damel bareng cuman bisanya napa niku, bisanya pakai masker. Kena Bapak Ibu, ndak usah menyalahkan orang gitu loh. Walaupun sebabnya itu dari orang gitu loh. Katakanlah hadirin dirahmati Allah, mungkin ada satu musibah, apakah itu kecelakaan ataukah kebakaran ataukah terus kemudian penyakit dan lain sebagainya, tidak usah nyalahkan orang Pak, tidak usah. Tapi penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Dia harus sadar, dia harus yakin yang menimpa dia itu karena Allah. Artinya dia tidak menyalahkan siapapun, dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah kita bahas kan Bapak Ibu tentang setan, semakin kita gubris kan semakin dia demen dengan kita, kan ngoten Pak nggih. Justru seharusnya mboten usah digubris. Katakanlah napa niku jenengan jalan dijegal kalih jin ngoten Pak nggih. Oh ya enek nggih, duka nggih. Dikirimi sinten terus dijegal ngoten Bapak Ibu. Wis mboten usah direken Pak. Nggih, ndak usah direken. Semakin kita ngereken, semakin demen niki Pak setan dengan kita. Tambah digoda. Jadi harus napa niku tertancap di dalam hati kita, semuanya sudah Allah tentukan. Semuanya sudah Allah takdirkan. Kalau sudah seperti itu Pak, pun pasrah Bapak Ibu. Sudah pasrah bongkoan Pak. Dan ridho dengan keputusannya Allah. Ingat hadirin dirahmati Allah, hanya ada dua kan nggih. Mayit itu hanya ada dua. Yang satu berjumpa dengan Allah dalam kondisi ridho, yang satunya lagi berjumpa kepada Allah dalam kondisi marah, grundel. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallah wa huwa radin anhu. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi ridho dengan keputusannya Allah, masih muda, anak rada akeh, dia mati duluan. Dia ndak grundel, dia tetap ridho dengan keputusannya Allah. Ya Allah, kula pasrahne putra-putra kula ya Allah. Ya Allah, saya pasrahkan pasangan saya ya Allah. Pun rabi maneh yusbene. Jenengan mesti punya napa niku yang lebih indah untuk saya. Ini Pak nggih, mayit itu mesti ada dua itu Pak. Kalau ndak ridho ya grundel Bapak Ibu. Cuman itu. Atau kata Rasulullah SAW, kalau ndak nangis ya ditangisi. Cuma ada dua itu Pak. Dan kita Bapak Ibu dirahmati Allah ini Pak nggih, siapa yang ketemu dengan Allah, dia ridho dengan pertemuannya, dia ridho bertemu dengan Allah, atau dia cinta berjumpa dengan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan cinta kepadanya Pak. Saya dulu sampaikan kepada ibu-ibu as-solehat, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita meninggal nanti Bapak Ibu, kira-kira yang kita pikirkan niku napa Pak? Panjenengan bangun omah nggih, misalkan nggih, di fase panjenengan bangun griya,
oleh bangun tuh bertahun-tahun dari ndak punya apa-apa bisa beli lemah gini nabung bisa saged tumbas siti terus kemudian jenengan napa niku bangun sak boto sak boto sak boto sak boto sak boto begitu sudah jadi Bapak Ibu dirahmati Allah ini orang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala padahal belum menikmati hasil dari usahanya. Kira-kira nggih, hadirin dirahmati Allah, ketika kita di fase ini Pak nggih. Dalam napa niku di fase ini Bapak Ibu atau di fase sekarang ini Bapak Ibu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu yang kita pikirkan niku napa Pak? Apakah kita akan mengatakan ya Allah mobilku urung tak tumpaki yo nggih. Omah kowe nggih dereng lunas malahan nggih. Omah kowe dereng kula nggoni. Bojo kula anyar nggih. Bojo kula anyar lagi 2 wulan no. Anak kula sik alit-alit. Ya Allah, lah kok jenengan pundhut. Kira-kira Bapak Ibu yang kita pikirkan itu dunia atau Allah Subhanahu wa taala, Pak? Kalau yang kita pikirkan Bapak Ibu dirahmati yang kita tinggalkan tuh, Pak. Maka otomatis Bapak Ibu dirahmati Allah tidak akan ridho kita dengan keputusannya Allah. Lah kok anu lagi Bapak Ibu ini Bapak Ibu dirahmati Allah itu akibat daripada dunia yang terlalu dalam dilekatkan di hati Bapak Ibu. Tapi kalau di hati kita hanya ada Allah, hadirin dirahmati Allah, wes gak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala panggil saya, Allah tinggalkan keluarga saya, Allah punya rencana terbaik untuk keluarga saya. Orang yang beriman, hadirin dirahmati Allah, dia akan sifatnya itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan takut dengan masa depan yang akan menantinya. Di kuburan nanti seperti apa pun boten wedi Pak lek sudah di ambang kematian Bapak Ibu, karena ada malaikat yang akan menghiburnya. Terus kemudian dia pun juga tidak sedih dengan yang sudah dia tinggalkan. Alah wis bene. Semuanya akan dijaga oleh Allah. Nama saya saja ya Allah belum sempat saya bersihkan. Diresihi oleh Allah pun mboten usah mikir nih Bapak Ibu. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, kira-kira kita ada di mana Pak nggih? Ketika dipanggil apakah kita napa niku justru masih hati kita masih melekat dengan apa yang kita miliki di dunia atau sudah mulai mau untuk menerima kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat Bapak Ibu. Dan kita pasti akan menjadi salah satunya hadirin. Ridho ataukah grundel? Nangis ataukah ditangisi? Nggih, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita kelak dalam kondisi husnul khotimah. Nggih, orang yang kena wabah taun terus sampai orang yang kena wabah taun dia melakukan 3 hal tadi, sabar, terus kemudian mengharapkan pahala, terus kemudian meyakini bahwasanya semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu misru ajri syahid, kecuali dia nanti akan dapatkan pahala orang yang mati syahid walaupun dia tidak sampai mati, Pak. Nggih. Nek kados Pak Dias ngeten iki wis kaya syuhada sing mlaku teng dhuwur bumi ngeten iki Bapak Ibu. Ibaratnya iki kaya Umar, Utsman ngoten niku wis dijamin mlebu surga. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Ini satu 3 nggih, 3 niku harus dipastikan ada. Nggih, 3 itu harus dipastikan ada, sabar, mengharapkan pahala, terus kemudian memastikan meyakini semuanya Allah yang menentukan. Selamat atau mboten selamat Bapak Ibu, tetap dapat pahala mati syahid, Pak. Maka beruntung panjenengan yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah meskipun sudah atau setelah tertimpa penyakit taun di beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, artinya Allah melihat panjenengan tasik kirang ibadahi termasuk kula Pak. Nggih, yang lain diambili ini berarti ibadahnya sik kurang kita Pak, dosane sik terlalu banyak. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Sebelum kita lanjutkan ada yang bertanyakan? Badan? Lanjut lihat nggih. Hah? Ada. Oke, monggo. Mengingat yang disampaikan Ustaz tadi. Nggih.
kata yang kata Rabbunallah kita akan menjadikan mati berapa hari itu. Ribon. Sebelum meninggal itu loh. Iya. Jadi amal kita Rabbunallah bagaimana dengan surat Sabat. Innal ladzina qalu rabbunallah niku to. Summastaqamu. Ada dua nggih. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. Bukan beristiqamah dalam ucapan saja, tapi dalam penerapannya, dalam kehidupannya. Dia mengatakan Rabb saya adalah Allah, itu boten terus kemudian ya Rabbku Allah, sholat enggak usah sholat enggak apa-apa. Justru karena Rabb saya Allah itu saya enggak perlu sholat. Lah kok iso? Lah Allah Maha Pengampun kok nyapa sholat. Nggih Pak. Nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah bukan begitu mboten. Maksudnya itu orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, dia terapkan ikrar dan juga akidahnya itu dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian dia beristiqamah. Jadi kuncinya di istiqamah tadi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira di kematiannya nanti. Ngoten nggih? Ya. Baik, cukup. Kita lanjutkan Bapak Ibu berkait napa niku materi sing wis sing pun didamel masteri iki ras dibahas niku. Hadis yang ke-34. Wa an Anasin, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha azza wa jalla qala, Allah azza wa jalla berfirman, idza btalaitu abdi, apabila aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan dua kekasihnya, fasabara, dia mau bersabar, awattuhu minhumal jannah, aku akan menggantikan untuknya, untuk keduanya surga, kata Allah. Yuridu ainaihi, Rasul mengatakan yang Allah maksud adalah kedua matanya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, mata niku penting napa mboten Bapak Ibu? Sangat penting Pak nggih. Sangat-sangat penting Bapak Ibu. Karena bagaimana kita bisa menikmati dunia sing penuh dengan hulwun khadiratun, kalau kata Rasulullah. Dunia niku sifatnya dua Pak. Hulwun khadiratun, manis, yang kedua ijo royo-royo Pak. Dunia itu hadirin dirahmati Allah, rasanya pun manis, dan manisnya itu Bapak Ibu dirahmati Allah bisa jangkep, bisa dirasakan dengan khadiratun, warnanya yang indah. Punya uang Bapak Ibu dirahmati Allah ya enak Pak, tapi ketika kita makan Bapak Ibu ndak bisa melihat sing di makan niku napa ki ya sik kurang panggahan. Nggih napa mboten? Maka hadirin dirahmati Allah, mata itu hampir dikatakan Bapak Ibu yang terpenting, untuk hal yang terpenting untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Makanya Pak nggih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nggih, apabila ada hambaku, kata Allah, yang aku ambil, nggih, aku di sini ibtalaitu, aku uji dengan kedua matanya, sehingga kedua matanya ini, menguji kedua mata niku ada yang mengartikan buta, ada yang mengartikan penglihatannya berkurang. Ndak harus buta, betul, ndak harus buta, ngoten lho. Penglihatannya berkurang Bapak Ibu, mungkin katarak atau mungkin minus. Orang min itu kan nggih susah Pak nggih. Nggih mboten? Ini ibu-ibu ada yang min nih. Kula mboten tanglet saldone lho niki lho nggih. Mboten tanglet saldo rekening lho nggih. Nggih, ada yang minus nggih? Ada. Minus pinten, Bu? Paling besar berapa sini? Kali 2,5. 2,5 nggih.
Nggih, istri saya itu -7. Nggih. 6 napa 7 saya lupa saya. Niku plus silinder, Pak. Jadi kalau napa niku kalau sudah ndak pakai kacamata gitu wis koyo wis yo cuman bayang-bayang saja gitu. Susah Bapak Ibu. Nggih. Ini hadirin dirahmati Allah. Jadi ada yang mengatakan diuji matanya itu dengan dibuat buta, atau diuji matanya itu dengan dikasih penyakit, mau itu minus, mau itu plus, mau itu buat normal lah, mau itu katarak dan lain sebagainya, tidak normal matanya, sehingga tidak bisa menikmati kehidupan dunia ini. Kalau dia mau bersabar, kata Allah, dia mau bersabar, fasobaro, dia bersabar, dan tentunya ketika dia sabar, dia mau untuk napa niku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan dengan surga, Pak. Diambil kedua matanya Bapak Ibu, diuji kedua matanya, Allah ambil dengan surga, Allah ganti dengan surga. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati kehidupan dunia sebagaimana orang lain menikmatinya, Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan surga. Niku lek purun sabar. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Karena saking pentingnya mata Bapak Ibu. Dan hadirin dirahmati Allah, orang punya mata itu tidak menjadi jaminan dia bisa melihat, Pak. Duwe moto tapi mboten saged ningali. Gadah telinga tapi mboten saged mireng nih. Terus nomor Pak. Punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Yo sami. Hadirin dirahmati Allah, orang dia mungkin melihat, Pak. Matanya ndak minus Bapak Ibu, matanya normal, tapi tidak menjadi jaminan dia bisa melihat hidayah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru ketika orang Pak diuji dengan mata, dibandingkan dengan ujian-ujian yang lainnya, biasanya Bapak Ibu ini Pak karena Allah mengatakan orang kalau diambil matanya dia mau sabar akan dimasukkan ke dalam surga, digantikan dengan surga. Maka biasanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, khususon yang dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semuanya, Pak. Itu biasanya karena penduduk surga, Pak, biasanya perbuatannya itu Bapak Ibu dirahmati Allah identik dengan perbuatan penduduk surga. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebenaran dibandingkan orang lain, Bapak Ibu. Sebagai contohnya hadirin dirahmati Allah, 3 orang yang diuji di kalangan Bani Israel, yang satu dengan kebutaan, Pak. Satu dengan kebutaan, botak, lemu, pendek. Yang satunya lagi kurus, tinggi, kurus, tinggi, tapi belang, Pak. Yang satunya lagi Bapak Ibu kurus, hitam, keriting, tapi buta. Hadirin dirahmati Allah, ketiganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan dan dengan harta. Tetapi di antara 3 orang itu yang selamat cuman orang yang buta saja, Pak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan panjenengan lihat, Pak, biasanya orang yang diuji dengan kebutaan tuh lebih punya kepekaan, terus kemudian melihat kebenaran itu dia lebih mudah, Pak, dibandingkan dengan orang yang lainnya. Kita tidak bahas orang kafir, Pak, saya dibahas ini ke wong Islam, lah tapi tetap ada orang sudah buta gak sholat maneh. Lah niku Pak, contoh Pak, stek donya mboten saged, mboten saged menikmati di akhirat nanti, cuman bisa lihat surga gak iso nikmati juga. Nah, ngoten niku sing paling Pak? Paling rugi Bapak Ibu. Orang yang sudah dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak bersabar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan mungkin di masa tua, di usia tua, diuji dengan dengan penyakit di mata, Pak, bersabar. Napa ndak boleh saya operasi? Monggo,
Napa kok mboten angsal? Silahkan panjenengan operasi, silahkan. Kalau buatan panjenengan operasi, yaitu satu nilai plus Bapak Ibu. Aku pilih sabar, nggih mboten napa-napa. Sebagaimana di hadis selanjutnya, Pak. Hadis selanjutnya ini saya bacakan sekalian Bapak Ibu. Wa an Atha ibnu Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, qala, dia berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kepadaku, ala urikam ra'atan min ahlil jannah. Apakah kamu tidak mau untuk aku beritahu seorang perempuan dari penduduk surga? Fakultu, maka aku mengatakan, bala, nggih, mau saya. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, gitu, wong ireng gitu, wong wedok ireng gitu. Atatin Nabi, dia datang kepada Nabi, faqalat, mengatakan, ini usri, saya ini ya Rasulullah kena penyakit ayan. Wa ini atakasyaf, kalau sudah kumat ya Rasulullah, baju saya akan tersingkap. Fada Allah Ta'ala li, maka doakan kepada Allah untukku. Qala, maka Rasul mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau jenengan mau sabar dapat surga loh. Wa in syi'ti da'atullah ta'ala ayu afiyaka, kalau jenengan purun tak doakan sembuh sampean, tapi jaminan surganya hilang. Faqalat, maka si perempuan ini mengatakan, asbir, saya mau sabar saja Rasulullah. Faqalat, maka dia berkata, ini atakasyaf, tapi saya kalau sudah kumat tersingkap ya Rasulullah, aurat saya. Fada'allah alla atakasyaf, maka doakan kepada Allah supaya tidak tersingkap. Fada'alaha, maka Rasul mendoakan untuknya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih. Niki pilihan terserah Bapak Ibu, pilihan panjenengan yang di masa tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata. Memang bagaimanapun kita pengennya sehat Pak, nggih. Gini betul Pak? Pengennya sehat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah kasih penglihatan yang bagus untuk panjenengan selama berpuluh-puluh tahun, Pak. Jenengan damel maksiat, jenengan damel napa niku ngibadah, didamel nggih napa-napa. Kemudian di akhir usia itu Allah menginginkan penghapusan dosa atas perbuatan mata panjenengan. Yang dulu mungkin panjenengan gunakan untuk melihat hal-hal yang haram, panjenengan gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Allah ingin menghapuskan dosanya dengan dikasih penyakit di usia tua, mungkin dikasih katarak, mungkin dikasih nopo lah, penyakit tua biasanya nopo Pak? Mata. Ini katarak niku nggih. Nggih. Lintune nopo? Hah? Glukoma. Glukoma. Nopo niku? Allah Subhanahu wa taala menginginkan penghapusan dosa. Panjenengan mau napa niku mau bersabar, silahkan sebagaimana si perempuan ini. Panjenengan nanti insya Allah akan dapatkan surga sebagai penggantinya dan penghapusan dosa. Tapi kalau panjenengan pengen ya Allah, kula panggah pengen ndelok sing normal ya Allah, nggih monggo nggih. Dan itu ya tetap berpeluang untuk melihat hal-hal yang haram. Gini mboten Pak? Ya, makanya lek napa niku katarak terus ndelok ningali TikTok joget-joget niku ora pantes belas Bapak Ibu. Oke. Pun katarak sudah dikasih katarak oleh Allah lah kok ningali sing haram-haram nggih mboten pantes Bapak Ibu. Ada seorang perempuan, Pak. Seorang perempuan usianya sekitar 80-an atau 90. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih penyakit yen niku wau, Pak. Blereng napa katarak ngoten. Sehingga niki lek katarak niku napa tasih saged ningali? Masih nggih. Tapi agak blereng ngoten Pak nggih. Nggih. Nah? Napa? Kalau sudah akut, kalau sudah berat ya bisa. Oh, kalau sudah akut. Nggih. Nah, ini sampai si perempuan ini dia mulai merasakan matanya itu kok blereng, baca Quran malah mboten tek saged gitu, terus dia dikira awalnya itu cuman minus napa plus ngoten, ternyata bukan. Ternyata nggih katarak niku wau atau napa wau nggih. Niku Bapak Ibu. Terus kemudian dia cuman bilang gini ke anaknya. Setiap kali mengeluhkan matanya itu Pak nggih. Dia ngomongnya begini. Mata saya kok ndak bisa dipakai anu lagi yo, dipakai untuk baca Quran lagi yo. Mesti sing dikeluhne niku.
mata saya kok tidak bisa dipakai baca Quran lagi yo. Itu terus seperti itu. Terus kemudian anaknya bilang begini, Bu, pun anu aja operasi aja. Si ibu awalnya napa niku memilih seperti si budak wanita, si budak hitam tadi yang disebutkan dalam hadis tuh. Ndak, saya tak sabar aja. Barangkali ini yang Allah kirimkan untuk menghapuskan dosa mata saya. Terus kemudian anaknya niki membujuk pun toh, kalau panjenengan operasi nanti insya Allah bisa pulih lagi, bisa baca Quran lagi gitu. Terus kemudian si anak ini datangkan beberapa orang yang sudah operasi katarak, gitu, didatangkan gitu supaya sakit cerita-cerita. Terus kemudian testimoninya bagaimana, didatangkan. Terus kemudian tanya, sampean pernah anu toh? Katanya juga pernah kena katarak. Nggih. Terus sekarang bagaimana? Sudah jelas lagi baca Quran. Alhamdulillah sudah jelas banget baca Quran sehingga saya setiap hari itu bisa baca Quran. Ada juga Pak orang yang datang Pak, nggih ditanyai Bapak Ibu, katanya jenengan juga habis kena penyakit katarak. Nggih. Sudah operasi sudah. Terus bagaimana? Sudah jelas baca Qurannya. Wah ngapunten, wong saya aja sejak dulu ndak bisa baca Quran kok. Yang napa niku sing bikin heran Pak niki yo ceplas-ceplos mbah-mbah niki Pak nggih. Lah nyapa kok dioperasi? Ngoten nih Pak. Ora iso maca Quran nyapa dioperasi. Ini sampai anaknya itu sampai nyekeli ngoten. Bu, ampun ngoten, jangan begitu. Sampai kayak gitu tuh Bapak Ibu. Ini hadirin dirahmati Allah, monggo silahkan. Ini kan hak masing-masing. Kita menginginkan yang mana Pak nggih? Panjenengan pilih sing pundi. Kalau panjenengan memilih untuk diberikan diberikan kesembuhan oleh Allah, silahkan Bapak Ibu. Terus setelah diberikan kesembuhan oleh Allah, gunakan untuk kebaikan. Sepuh-sepuh sinau maca Quran mboten napa-napa. Oh, tapi aku wis tuwek kok. Mboten napa-napa. Ustaz Munir iso sabar insyaallah. Nggih ta, Pak? Nggih ta? Nggih. Ini pinten jamaah Ustaz Munir niki? Pak Ju. Jamaah Ustaz Munir. 2? Ah. 2. Oh, nggih. Yang itu yang hari Senin niku, hari Senin. Oh, Selasa nggih. Oh, lagi niku berapa orang niku? 25, Masya Allah. Oh, nggih ngoten Bapak Ibu nggih. Sing sepuh-sepuh dan sakit mau silahkan. Pun boten enten napa niku tidak ada yang namanya terlambat, boten wonten. Lebih baik meninggal dalam kondisi berusaha dibandingkan boten sama sekali. Nggih mboten? Ya Allah, kula pun usaha ya Allah. Nggih. Wong disewindar sendiri pas pengajian kula usaha akhirnya. Nggih. Lebih mending Pak daripada ndak sama sekali. Nggih. Ini hadirin dirahmati Allah, sekali lagi mari jenengan motivasi panjenengan ketika belajar itu Pak nggih, dalam kondisi kadang yo lali-lali namanya nggih, pun sepuh Pak nggih. Wangel mboten tidak biasanya digunakan untuk menghafal. Lah kok niki terus malah menghafal huruf-huruf ngoten niku. Jenengan jadikan motivasi Pak. Iki Quran niki, ini Quran itu nanti yang akan datang di kuburan, dia nanti yang akan berikan penerangan kuburan saya, dia nanti yang akan menuntun saya, dia nanti yang akan jadi bodyguard saya, dia nanti ketika saya kepanasan, sing mayung iki yo iki, ketika saya mau dimasukkan neraka, yang bela itu yo ini, gitu loh. Oh seminggu ping pisan iki lho, isi aras-arasen iki lho. Kayak pripun aja, jadikan itu motivasi Bapak Ibu. Jadi kita hanya perlu untuk memberikan perhatian kepada Al-Quran, hidup dengan Al-Quran. Setelah itu Al-Quran akan menjadi pelindung untuk kita Pak. Semenjak kita Bapak Ibu dimasukkan ke liang lahat, sampai nanti Al-Quran memastikan kita bisa masuk ke dalam surga Bapak Ibu. Oke. Jadi hadirin dirahmati Allah, tetap semangat belajar, sabar Pak nggih. Kalau Ustadz Munir sok-sok rada nesu ngoten nggih. Ustadz Munir kan mboten nggih, mboten nate. Nggih, mesem beliau nggih. Ini jenengan tetap sabar nggih, ora apal-apal sabar pun mboten usah grusulo. Saderenge belajar kita perlu berdoa dulu, setelah belajar berdoa lagi, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman dalam kehidupan kita, dan juga pelindung atas izin Allah di hari setelah kematian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo Bu, silahkan Ibu. Terima kasih Nggih. yang disampaikan Ustaz tadi mengenai penyakit mata yang bisa dilihat secara lahir. Nggih. Tapi kalau yang diuji itu hati, Nggih. karena hati itu katanya punya mata. Kalau mata hati itu sudah tertutup, biasanya telinga itu itu kan tertutup. Nggih. Artinya tidak bisa, tidak mau menerima nasihat. Nah, untuk menghilangkan penyakit hati ini, Nopo? kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Nggih, asline nggih penyakit hati nggih, penyakit hati apa yang perlu kita usahakan untuk menghindarinya. Aslinya jenengan pun apal loh, nggih. Wong niki napa siire Wali Songo. Tombo ati ana lim. Aslinya itu petuah dari Imam An-Nawawi dan juga beberapa ulama tentang obat hati yang 5 tadi nggih. Napa mawon Pak? 5 niku. Nomor 1 maca Quran lan maknane. Lah mboten saged maos pripun? Nggih, ya jenengan tingali napa niku jenengan baca artinya, jenengan baca tafsirnya. Terus nomor kalih napa? Salat wengi lakonono. Kalau niki insyaallah tetap saged. Mboten napa niku jenengan ndak punya hafalan pun masih bisa. Terus nomor 3? Hah? Wow. Oh, berkumpul dengan orang soleh. Jangan sampai Pak nggih, kita lek kumpul kalih tiang ngaji, sungkan aku ora tau ning masjid tok ngaji. Tapi kalau nongkrongan nggih, kalau nongkrong terus napa niku jagongan, terus napa melih Pak dan lain sebagainya, dewemen Bapak Ibu. Niku bagian dari tipu dayanya setan, Pak. Nggih. Jadi dalam kondisi apapun kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul di majelis-majelis ilmu. Terus apa melih Bapak Ibu? Nomor sekawan? Dikir wengi ingkang dikir wengi ingkang dikir wengi ingkang suwe. Yang dimaksud itu setelah sahur. Setelah sholat malam panjenengan berzikir. Terus kemudian puasa. Selalu puasa. Oke. Oh, napa? Oke, betah luwe. Nggih puasa. Kula malah mboten hafal niku. Nah, itu bagian dari napa niku. Ini bukan hanya sekedar ucapan para ulama, mboten. Karena napa niku di dalam Quran, dalam hadis itu 5 itu sudah mencakup, nggih, sudah mencakup. Baca Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah itu bisa membuat hati kita tenang. Terus kemudian napa niku puasa itu membersihkan jiwa dan raga kita. Makanya lek siam niku ampun rasan-rasan, ya poso-poso nggih, lisane poso-poso tapi mboten poso rasan-rasan, sami mawon nggih. Ngoten nggih. Gitu nggih Bu nggih. Jadi 5 tombo ati gangsal niku insyaallah cekap ibu-ibu. Ngoten nggih. Cukup? Cukup napa mboten? Didongani. Nggih. Nggih. Ampun naming dituturi. Karena nggih, itu yang ditutup hati, mata itu juga ikut tertutup, telinga juga ikut tertutup. Jenengan meli dos pundi saged jawabi. Banting pintu masuk kamar jebret. Ibu ini cerewet Ram. Ngoten. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Sedangkan hati itu yang punya Allah. Kita kan tidak bisa memanage hati nggih.
Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada yang punya hati, yang menggenggam hati kita, Allah, ya Allah, jenengan paringi pituduh. Ngoten. Kadang tidak perlu ucapan, kadang diajak, nggih banyak cara. Nggih, banyak cara. Kadang diajak untuk ngaji, ngoten. Yo tak ajak ngaji yo. Engko tak kei dhuwit. Mboten napa-napa, nggih. Kadang dapat hidayah dari ngaji tadi, gitu. Mungkin ngaji napa niku ningali HP wae. Mboten napa-napa. Nanti lama kelamaan kalau Allah sudah kasih hidayah dan itu kapan kita tidak tahu. Banyak-banyak berdoa saja. Ngoten nggih. Taib. Ada lagi? Cukup? Nah, Pak Gopar mari lintune. Monggo silahkan. Oh, ini Pak, sebentar. Nggih. Nggih, Pak. Terima kasih atas semuanya. Nggih. Langsung saja. Kalau Rasulullah SAW Nggih. itu ketika dia menjalankan misi, Menjalankan misi. Nggih. Misi napa niki? ya misi kenabian. Dakwah. Ya. Nggih. Ketika beliau itu disuruh hijrah oleh Allah, Nggih. diberikan petunjuk. Sementara kita yang manusia biasa itu bagaimana cara kita untuk mengetahui kapan kita harus bertahan, kapan kita harus hijrah. Kapan kita harus bertahan, kapan kita harus hijrah. Ya, terkait dengan mungkin misi, mungkin dakwah atau misi yang lainnya. Hijrah niki hijrah tempat napa hijrah napa? Ya bisa hijrah tempat, bisa hijrah misi. Khairukum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Manusia terbaik di antara kalian itu adalah orang yang bisa tetap bersosial dengan manusia dan bersabar atas gangguan yang mereka kerjakan. Oke, jadi kalau misalkan tapi kan mboten hijrah saking kelutan toh. Kelutan napa niku kebak wong ngaji ya mboten hijrah. Saya butuh saking pekerjaan. Nggih, kalau hijrah dari amalan wajib langsung. Hijrah itu kan ada dua. Hijrah perbuatan dan hijrah tempat. Hijrah itu artinya pindah, Pak. Dari yang buruk ke yang baik. Hijrah perbuatan itu sebelumnya mboten nate salat malah gelem salat, sebelumnya ndak ke masjid malah mau masjid, sebelumnya napa niku mboten nate baca Quran malah baca Quran, belajar. Itu namanya hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan tuh harus segera mungkin, sesegera mungkin. Oke, harus sesegera mungkin. Gitu. Begitu. Jadi orang beriman ndak mungkin ndak dapat